Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar kendala pengecetan. Kebetulan kemarin saat sebelum saya melakukan pengecetan di bodi R25, di sini terdapat cecetan yang ngelupas, dan di sini saya perkirakan tanpa ada epoksi atau pengamplasan. Maka dari itu di sini banyak kendalanya. Maka dari itu kita harus mengamplas sampai benar-benar habis dulu bagian yang mau kita repaint ini Mas Bro. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita lepaskan dulu semua stiker, kemudian kita coba untuk mengamplas sampai benar-benar permukaan media yang mau kita repaint menjadi kasar untuk pondasi sebelum kita melakukan epoksi. Kenapa harus kita melakukan pengamplasan dulu sebelum melakukan epoksi? Tujuannya agar nanti epoksi bisa menempel erat atau istilahnya mencakot di dalam media ABS ini. Dan banyak banget dari Mas Bro yang bertanya, kalau tidak di epoksi langsung kita naik ke warna gimana Mas? Untuk jawabannya adalah nggak banget. Kenapa saya bilang nggak banget? Karena tanpa pondasi epoksi untuk langsung kita naik ke warna base coat atau warna inti bakalan banyak banget kendala seperti keriting atau cat itu nggak mau menempel di media meskipun media sudah kita amplas sampai ke grid ukuran minimal 800, tapi tetap aja nanti hasilnya akan kurang bagus atau kurang maksimal. Karena nanti jangka panjangnya yang kita sesalkan adalah nantinya cat gampang terkelupas. Jadi saya sarankan sebelum kita melakukan masuk ke warna inti, usahakan kita epoksi dulu ya Mas Bro. Akan tetapi kalau Mas Bro ingin melakukan repaint tanpa ada dasaran epoksi, itu terserah. Nanti kedepannya kalau cat gampang terkelupas atau menemui kendala seperti halnya cat mengalami keriting atau absorb pada waktu saat kita melakukan pengekliran, itu tanggung jawab Mas Bro. Jadi di sini saya hanya memberikan saran yang enak sesuai SOP tersendiri. Untuk SOP di Crowesi ini, untuk hasil yang ingin ideal atau maksimal, saya selalu mengacu pada media. Kalau medianya sudah pernah di repaint selama 3 lapis atau maksud saya sudah tebal, di situ saya selalu melakukan pengkerokan sampai habis, karena saya tidak mau ambil resiko seperti menemui kendala yang keriting malah nanti jadinya gembuk di saya. Nggak untung malah buntung. Jadi di sini saya main aman sesuai SOP-nya aja. Kalau emang cat yang kita rasa sudah terlalu tebal, ya kita harus melakukan pengerokan sampai di dasar media ABS ini. Dan untuk pengerokan di sini saya menggunakan alat orbital sander kesayangan saya dengan grid 80 sampai dengan ke grid 800 ya Mas Bro. Kemudian nanti saya melakukan proses epoksi. Jadi setelah saya tadi melakukan pengamplasan, pengerokan di bagian media ini, kemudian jangan lupa untuk kita selalu gunakan degreaser dulu sebelum kita naik ke proses epoksi. Guna dari degreaser adalah untuk menghilangkan sisa-sisa debu atau oksidasi dari permukaan media ini, agar nantinya saat kita melakukan epoksi tidak menjadi keriting atau kendala hal-hal yang tidak kita inginkan.
Dan di sini untuk epoksi saya menggunakan epoksi dari Nippon Paint yang biasa dengan perbandingan rasio 4130 Mas Bro. Dan untuk pemilihan thinner di sini saya sarankan untuk membeli thinner PU yang eceran aja buat epoksi. Karena apa? Karena tipe PU, thinner PU itu lebih enak, gampang kering, dan untuk hasilnya nanti benar-benar bisa keras ketimbang kita pakai thinner A special atau thinner ND ya Mas Bro. Karena gini, kalau dari awal kita pemilihan bahan sudah tepat, akan menjadi enak nantinya saat kita melakukan proses finishingnya, dan hasilnya pun juga pasti bakalan berbeda dengan kita memilih bahan-bahan yang menurut kita murah tapi nanti hasilnya tidak malah maksimal atau tidak bagus atau bisa menimbulkan kendala. Maka dari itu saya sarankan untuk thinner dari setiap campuran, mulai dari campuran epoksi, base coat, dan clear coat, kita harus menggunakan PU. Akan tetapi untuk clear coat tersendiri saya sering menggunakan tipe PU yang kalengan dari Siken yang tipe medium. Karena di sini saya tidak memiliki mesin open, jadi di sini saya menggunakan tipe yang medium aja agar menghindari dari debu-debu yang berterbangan di ruangan pengecetan saya Mas Bro. Jadi seperti itulah mengapa untuk pemilihan thinner juga harus kita perhitungkan, bukan asal main-main aja, nanti biar hasilnya maksimal dan customer pun juga puas. Dan untuk proses epoksi tersendiri saya menggunakan spray gun murahan ya Mas Bro, dari Aurita tanpa modif-modifan. Di sini saya semprotkan tipis saja, 2,5 lapis sudah cukup. 2,5 lapis tipis-tipis dengan jeda per lapis saya beri 10 menit. Kemudian saya diamkan kurang lebih 1 harian. Lalu kemudian saya amplas. Ngomong-ngomong soal pengamplasan, di sini untuk pengamplasan dari epoksi saya menggunakan grid 800, dan untuk efisiensi waktu di sini saya menggunakan alat sander saya, orbital sander, untuk memangkas waktu daripada saya menggunakan manual. Tapi tetap saja saya menggunakan amplasan manual di sela-sela yang tidak bisa saya jangkau dengan mesin orbital sander saya. Untuk pengamplasan pakai sander orbital kita harus hati-hati, jangan sampai tergesa-gesa agar nanti hasil epoksi kita tidak menjadi jebol ya Mas Bro. Jadi patokan setelah kita melakukan pengamplasan harus seperti di video ini Mas Bro. Untuk epoksi yang tadinya teksturnya kulit jeruk, jadi harus benar-benar licin seperti ini agar nanti hasil dari pengecatan kita bisa benar-benar hasilnya flat. Dan saya saranin sebelum kita melakukan proses pewarnaan atau masuk ke warna base coat, kita usahakan untuk bersihkan dulu menggunakan degreaser. Tujuannya seperti yang saya sudah jelaskan di awal, untuk menghilangkan kotoran atau oksidasi daripada pengamplasan tadi. Karena di sini untuk warna sama dengan video yang sudah saya upload sebelumnya. Untuk warna Moonlight Blue, di sini saya tetap menggunakan warna hitam untuk base coat dasaran, dan untuk warna saya menggunakan warna Moonlight Blue dari Daya Warna. Dan untuk clear coat sudah saya jelaskan di
video sebelumnya tentang repaint Yamaha R25. Di situ sudah saya terterakan untuk clear awal saya menggunakan Dana Gloss tipe SP, dan untuk clear utama saya menggunakan clear dari Glasurit tipe HS. Thank you.